narkoba ini tidak pandang bulu. Betul sekali dan ini. Saya malah pernah nangkap kuli panggul pun dia sudah pakai narkoba, dia pakai sabu. Tujuannya apa? Buat ngangkut Pak. Padahal itu hanya sugesti aja. Dia manggil itu. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Apakah suara saya terlalu keras dan? Iya, agak kencengan ya. Kaget ya. Kekencengan teman-teman ya. Oke, kita benerin dulu. Sampai kaget, baru aja datang ke studio kami udah dikagetin. Mohon maaf dan ya, AKBP Bagus Wibisono, ya, Kapolres Madiun kita. Ya. Terima kasih sudah diundang ke studionya ini. Wah, gimana dan kesan pertamanya ke Radar dan? Luar biasa ya, bagus. Ya, ruangannya bagus, kayak profesional gitu. Hostnya gimana dan? Hostnya baik. Baik bisa aja. Baik aja ya. Oke. Dan saya ini sempat googling dulu gitu loh sebelum saya mau ngobrol bareng dan Bagus ini, karena saya sempat googling AKBP Bagus Wibisono. Ya. Nah, yang keluar gambar istrinya dan. Nah, itu topiknya mau bergeser mau gimana ini? Nah gini, buat teman-teman, kalau teman-teman mungkin masih ingat dengan poluan cantik yang viral beberapa waktu yang lalu, ternyata ini sosok suaminya polisi juga. Ya, alhamdulillah masih polisi juga. Masih polisi, tetap polisi semangat dong sekarang. Ya. Masih tetap semangat ya Dan ya. Iya. Meskipun harus kondisinya tidak bisa diprediksi. Ya, melihat situasi kondisi masyarakat di Indonesia saat ini ya, kita tetap harus pada posisi netral ya. Oke. Karena mengamankan jalannya pemerintahan ini kan salah satunya ada tugas kita agar situasi masyarakat ini tidak bergejolak. Menghadapi unjuk rasa, demo itu memang sudah diundang-undangkan, tapi yang tidak baik itu ya perilaku anarkisnya itu. Betul sekali. Alhamdulillah semenjak saya masuk sini ya belum ada ya perilaku anarkis yang dibuat oleh masyarakat, baik itu kabupaten khususnya ataupun dari luar. Karena di sini saya perhatikan masyarakat itu baik, dalam artian mereka lebih mementingkan menjaga keluarganya dengan bekerja untuk ekonomi yang lebih baik dibandingkan ikut-ikut, mungkin ya ikut-ikutan yang nggak baik-baik lah, dalam artian kan saat ini tuh banyak orang yang bukan tidak tahu, kurang mengerti, kurang paham, tapi dia langsung terprovokasi. Ikut-ikutan. Betul sekali. Langsung terprovokasi. Tapi kalau di sini saya lihat tidak. Mereka lebih baik mereka menunggu hal yang pasti baru bereaksi. Saya setuju sekali. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga tidak ada dan tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Semoga aja jangan. Semoga saja. Tapi dan saya di sini mau ngobrol bareng dengan AKBP Bagus Wibisono ini bukan tentang COVID. Ya. Karena saya sendiri juga sudah paham sekali masyarakat sudah mulai bosan dan dengan informasi itu. Tapi yang pasti meskipun bosan harus tetap waspada juga. Ya, gitu. Betul. Tetap harus waspada. Betul karena sekali. Kalau kita udah merasa nyaman tuh saatnya kita lengah. Betul, saya sangat setuju. Nah, sebelum saya akan membahas lebih lanjut dan sebelum saya akan mengulik lebih dalam lagi sosok Kapolres Madiun, saya penasaran dan Bagus ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya googling yang keluar istrinya, gambar istrinya, cantik teman-teman ya, Ibu Eka Frestia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya. Ada di rumah lagi ngomong anak. Ngomong anak. Usianya berapa Dan? Anak
Saat ini usia 1 tahun 3 bulan. Wah, masih lucu-lucunya itu ya. Ya, lucu sekali. Dan dulu ketemu sama Ibu Eka gimana sih, Dan? Ketemu sama istri itu sebenarnya ada teman saya yang kenalin itu. Nah, ini gimana? Ini kita nostalgia sebentar saja. Mengulik kisah asmara seorang Kapolres. Waduh. Mana ceritanya? Nah, dari mana ini? Jadi saat itu saya sedang Jakarta, lagi ada kegiatan keluar kota. Waktu itu sedang ada kasus ramai-ramainya penusukan terhadap anggota Polri. Oke. Kebetulan ada tugas khusus, jadi saya berangkat ke daerah Garut kalau nggak salah. Garut sana, kemudian temennya di Jakarta mengenalkan lah, Gus nih, daripada lu ngebujang lama, ini kenalin nih, ini lagi cari jodoh. Oh ya siapa? Eka siapa? Eka Fresa yang mana? Karena saya nggak terlalu paham juga. Itu pada tahun berapa itu, Dan? Itu 2013. 2013, oke. 2013 ya pertama kenal lu masih BBM. Oh iya, saya juga merasakan BBM, Dan. Ya, masih BBM, ya cuma kenal gitu aja. Selang berapa hari setelah saya kembali Jakarta baru ketemu lah. Pertemuan itu nggak lama sebenarnya, tidak lama, 4 bulan kemudian ya karena mungkin merasa udahlah mau nikah nggak, kalau mau kita lanjut, kalau enggak ya jangan buang waktu. Akhirnya ya udah nikah. Ya perencanaannya 8 bulan lah, setelah itu lah kita langsung nikah. Hanya dalam waktu 8 bulan? Ya. Langsung gerak cepat ya, Dan? Ya. Gerak cepat karena saya usia udah cukup juga kan. Udah kalau mau ngikutin kerjaan saya nggak akan ada selesainya, soalnya kerjaan pasti ada terus tiap hari. Jadi ya udah putuskan aja, maju ya udah kita maju bareng-bareng nikah udah. Tapi pada saat itu sempat punya pikiran, istri saya viral nih gitu. Tahu sih istri itu viral setelah saya lihat-lihat di browsing juga. Ya akhirnya saya kalau kerjaan saya itu nggak bisa tampil ke umum sayanya pribadi. Oke. Ya kan, karena saya lebih banyak terjun di lapangan. Ya, kalau istri kan terjunnya di layar TV. Ya, betul sekali. Ya sebenarnya dia yang agak nyetop diri lah. Akhirnya agak nahan untuk jadi presenter itu semuanya. Itu pun setelah nikah ada beberapa kali. Setelah itu dia nggak lagi vakum. Itu karena kemauan diri atau mungkin atas saran dari Dan Bagus ini? Saya sih nggak pernah nyaranin. Maksudnya kalau itu kan terserah dia. Makanya itu pekerjaan kita masing-masing ya. Saya tidak bisa mencampuri pekerjaannya, dan dia juga nggak bisa mencampuri pekerjaan saya. Karena tugas kita masing-masing beda. Beda. Meskipun sama-sama polisinya ya. Dan ya. Tapi jangan salah, sampai detik ini pun kalau kalian masih googling nama Ibu Eka Frestia itu masih sangat banyak sekali, dan saya udah nyoba itu. Ya. Ternyata cantik juga. Ya, nanti temuin aja. Ya, nanti kita boleh, Dan ya. Diizinkan ya, Dan ya, kapan-kapan ngobrol bareng Ibu. Ibu aja ya, jangan sama saya. Padahal pengennya biar saling menceritakan kisah asmara. Waduh. Gitu. Kan kalau misalnya kita ngebahasnya terkait mungkin sistem kerja itu kan udah biasa. Kita pengen coba ke hal-hal yang baru gitu, Dan. Oke, Dan janji. Oke, kita agendakan teman-teman gitu. Oke. Jadi memang dalam waktu 8 bulan aja ketemu istri, terus langsung memutuskan menikah gitu sampai sekarang. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Dan ada rencana tambah momongan? Insya Allah. Insya Allah. Mudahan sehat-sehat selalu. Iya, harus itu, Dan harus tambah. Iya. Oke, dan Edwin sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang di Kampung Pesilat. Ya, selamat datang di Madiun. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dan juga tanggung jawab yang luar biasa. Amin.
Amin. Oke. Saya tadi salah sebut nama ya. Mohon maaf dan Bagus ya. Dan Bagus nggak ini? Nggak. Oh, padahal saya udah deg-degan. Oke, saya penasaran ini. Tadi mengulik asmara udah, ternyata nggak cukup lama lah. Biasanya kalau anak-anak itu kan sampai 7 tahun, 8 tahun dan lain sebagainya. Tapi ternyata cuma kisah asmara yang sebentar, tapi nantinya berlangsung lama sampai maut memisahkan. Ya, gitu. Namanya jodoh kan kita nggak tahu. Iya, betul sekali. Nah. Oke, kita skip dulu kisah asmara, tapi saya penasaran hobi seorang Kapolres itu apa? Saya kalau dibilang hobi nggak banyak ya. Semenjak masuk Madiun ini banyak kegiatan yang bisa saya jalanin olahraga itu. Oke. Badminton, mulai main sepedahan. Cuman kalau hobi saya yang lama itu dulu ya saya hobinya nembak sebenarnya. Yang penting nggak nembak cewek, itu nggak masalah. Hobi saya nembak sebenarnya, ya tembak reaksi, tembak presisi. Lain daripada itu, kalau dulu saya paling lari aja ya, lari, cari waktu lari, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi nggak rutin karena kebanyakan saya keluar kota sama Jakarta itu. Oh gitu. Kalau mungkin untuk saat ini yang masih terus dilakukan apa dan hobinya? Sekarang saya nambah ini, makanya saya udah mulai aktif badminton, sepedahan mulai, nembaknya juga masih. Wah, katanya punya sepeda baru Dan. Kata siapa? Kata siapa ya? Tapi bener nggak Dan? Ada ya. Berarti benar dong tebakan saya. Ternyata juga hobi sepeda. Apakah nanti juga akan mengoleksi sepeda Dan? Koleksi enggak saya. Cuma hobi aja ya, sebatas hobi. Ya ada sepeda 1-2 ya cukup lah itu sebenarnya kan. Ya tinggal kita lihat fungsinya mau mountain bike atau road bike, udah itu aja. Oh gitu. Tapi sepedaan bareng istri gitu pernah nggak Dan? Kemarin sempat sekali sore-sore. Cuman ya karena udah terlalu sore akhirnya nggak terlalu lama. Oh gitu. Mungkin karena kesibukan juga ya Dan ya. Gitu. Nah kalau ngobrolnya gini kan enak Dan, karena biasanya orang-orang itu pada takut kalau udah ketemu polisi gitu. Sebenarnya saya sendiri tadi juga udah deg-degan. Wah bakal ditilang nih. biar nggak tegang dan biar masyarakat itu tahu bahwa ternyata polisi itu nggak galak gitu. Karena teman-teman saya yang merasakan seperti itu Dan. Tiba-tiba jalan ada baju ijo-ijo, terus di stop, belum apa-apa udah deg-degan gitu. Padahal lengkap Dan. Tapi biasanya gitu. Biasa sih kalau polisi bajunya coklat-coklat ya. Makanya kalau ijo-ijo pertanyaan nih. Wah, ini baju siapa ini? Oke, Dan ini di Madiun udah kemana aja ini? Madiun saya udah ke mana ya? Dagangan, Kecamatan Dagangan, Saradan, Kare, Caruban. Kalau yang agak pinggir-pinggir saya udah datengin dulu. Malah udah ke sana ya, Sudah. Memang saya kemarin program itu memang yang daerah terluar saya datengin terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalau yang dekat ini kan dekat Madiun nggak terlalu payah lah, nggak terlalu susah kan. Yang jauh ini saya datengin dulu semua, saya lihat posek-posek atau wilayahnya semuanya. Oh gitu, melakukan pantauan juga ya Dan ya. Iya, jadi Kapolres harus tahu wilayah sejauh mana, seluas apa. Tapi baru berapa bulan sih Dan? 2? Belum ada ya? Baru 3 minggu ya? 3 minggu? Ya, itu pasti belum hafal semua Dan ya? Belum hafal semua. Belum, karena memang kan sebelumnya di Tangerang, di luar kota Madiun, gitu. Kalau mungkin tempat-tempat wisatanya udah dikunjungi belum Dan? Tempat wisata belum sempat saya ke tempat wisata. Cuman kemarin saya baru ke tempatnya Mas Joko itu yang pengrajin wayang kayu itu. Oh gitu, sempat ke sana. Ya, karena kemarin kita ada sempat kumpul netizen, kemudian mereka juga sampaikan bahwa UMKM di Madiun ini sudah mulai bangkit nih, bagus sekali. Mereka sampaikan ada wayang kayu itu, saya penasaran. Hari Minggu saya datang ke sana. Betul sekali Dan, karena kondisi seperti ini UMKM itu memang butuh ya Dan ya, karena kan semuanya juga terdampak. Jadi mau tidak mau harus menciptakan industri kreatif. Ya. Gitu. Makanya juga saya bicara Pak Bupati juga sedang menggelorakan UMKM ini supaya bisa maju menghadapi pandemi ini kan.
bagus programnya beliau. Oke. Nah nanti next diagendakan dan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata mungkin kalau sudah buka gitu. Ya, karena memang katanya ada beberapa tempat wisata kita masih belum buka karena masih pandemi ya. Memang masih pandemi juga gitu. Kalau untuk makanan-makanan favorit dan udah nemu belum makanan apa ya yang menjadi ini enak banget nih di Madiun gitu. Sini sih makanannya buat saya sih enak-enak ya. Karena biasa makanan di Jakarta kan ya western apa segala macam. Di sini saya jarang suka makan pecel, di sini makan pecel ya. Ini beda enak rasanya. Setiap hari sarapan pecel? Ya enggak juga sih. Enggak juga. Saya agak ngurangin nasi soalnya. Diet? Enggak, memang udah kebiasaan. Oh gitu, memang udah kebiasaan. Tapi yang paling, masa nggak ada sih dan yang paling menjadi menu favorit gitu? Saya senang brem sih. Wah. Dari kecil saya senangnya brem. Akhirnya masuk sini brem suling gading mau suling mas ya itu. Oh itu pokoknya suling pokoknya. Oke, lupa saya. Oke brem ya. Tadi dan bagus nggak pesen, tolong dong di radar disiapin brem gitu. Bisa dan kita siapin gitu. Repotin. Nggak apa-apa. Atau enggak next kita mau jalan-jalan ke tempat dan bagus kita bawa brem. boleh. Tapi sama ibu ya dan ya. Ya. Sama ibu lagi gitu. Nah, dan Bagus ini kan seingat saya nih, pertama kali dan Bagus itu datang ke Madiun itu kan memang sempat ada pertikaian dua organisasi massa. Gitu. Sempat rame-ramenya juga beberapa waktu yang lalu. Kalau itu saya sih bukan berpikir itu organisasi ya. Karena mereka bikin keributan. Karena organisasi itu nggak ada bikin keributan, kericuhan itu. Nggak. Ya itu memang sempat rame juga ya dan rame. Bagus ya. Cuman kalau buat saya sekumpulan orang yang membuat kerusuhan itu dia bukan organisasi. Namanya suatu organisasi itu mereka visi misinya itu baik, bukan bertikai di lapangan lempar-lemparan batu. Kalau saya berpikir itu bukan organisasi, karena itu yang saya temuin pun di Jakarta. Namanya demonstrasi unjuk rasa, mereka demonstrasi unjuk rasa selesai. Gelombang keduanya yang bikin rusuh. Jadi kalau saya melihat ini sekarang ini ada perbedaan besar antara demonstrasi unjuk rasa dengan perusuh yang anarkis. Demonstrasi unjuk rasa itu sudah dilindungi undang-undang dan mereka melakukannya dengan patuh, ya kan? Menyuarakan isi hati mereka, aspirasi itu dengan baik. Memang mereka bergerombol, tapi selesai kegiatan mereka pulang. Sedangkan ada kelompok massa yang tidak menyuarakan aspirasi, tapi menyuarakan kekerasan. Jadi ini harus kita bedakan. Jangan kita samakan orang yang unjuk rasa dengan membuat kerusuhan ini jadi satu. Nggak masuk logika kalau buat saya. Nah kalau yang kemarin itu mereka buat rusuh, saya tidak setuju kalau itu dibilang organisasi. Saya nggak setuju. Karena orang-orang ini belum tentu memang benar valid suatu organisasi karena mereka membuat suatu kerusuhan. Membuat kerusuhan, meresahkan masyarakat, merusak fasilitas umum. Namanya organisasi, mereka punya ikrar dan punya visi misi yang baik. Jadi itu harus kita pisahkan. Harus dibedakan ya. Dan ya. Oke, dan tapi kita tidak akan membahas lebih dalam organisasi tersebut. Dengan adanya pertikaian tersebut, itu kan memang awal banget nih ya, dan Bagus itu datang ke Madiun dengan situasi dan juga kondisi tersebut sempat kaget nggak Dan? Nggak. Udah terbiasa. Kalau dibilang itu memang hal yang biasa kita hadapi ya, sebagai anggota Polri di mana-mana hal-hal tersebut itu memang ada. Jadi kita harus selalu siap setiap saat. Harus cepat, harus bisa mengantisipasi. Karena tugas kita kan Harkamtipmas menjaga keamanan masyarakat. Bagi saya jadi Kapolres ya, saya harus bisa menjaga keamanan masyarakat di Kabupaten Madiun ini. Tujuan saya di sini itu. Kan sudah tugas. Gitu, karena memang membawa amanah dan juga tanggung jawab yang cukup besar, jadi memang harus diselesaikan ya Dan ya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru kalau ada pertikaian seperti itu. Bukan. Enggak juga sih.
Oke, lantas kesan pertama kali masuk Madiun seperti apa, dan kalau melihat pertikaian seperti itu menjadi hal hal yang biasa gitu. Sebenarnya kami sendiri juga menganggapnya sudah menjadi hal yang biasa gitu. Ya. Makanya sebenarnya kalau dibilang hal yang biasa itu tidak baik. Hal yang biasa tapi yang tidak baik gitu. Ya, jadi pola pikir kita ini harus dirubah. Daripada kita berbuat hal yang tidak baik, kenapa kita tidak memajukan daerah itu? Banyak potensi yang saya lihat di sini bisa. Lahan masih luas, ya kan? Masyarakatnya masih butuh pekerjaan. Kenapa kita tidak tarik gimana caranya investor-investornya bisa masuk ke Kabupaten Madiun? Di sini ada pengukir-pengukir banyak, sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya juga banyak. Apalagi kalau dibantu dengan pemuda-pemuda sini yang memang ikut mau berusaha menjaga keamanan, kemudian membangun perekonomian, juga kita pasti pihak polisi juga akan membantu. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Betul sekali. Gitu. Jadi ini pesan juga untuk pemuda yang ada di luar sana. Jadi mari terus melakukan hal yang baik. Karena kita kalau melakukan hal yang baik dari rekan-rekan kepolisian juga pasti dengan semangat 45 ya, dan ya akan membantu gitu. Otomatis itu. Kalau tadi dan belum sempat dijawab nih, kesan pertama masuk Madiun gimana? Panas. Sama. Tapi kalau di sini panasnya beda ya. Kalau kemarin saya panasnya polusi. Di sini panasnya nggak ada polusi. Matahari memang langsung tapi ya sehat. Sehat. Dan juga di sini orangnya baik-baik ya, saya lihat ya. Alhamdulillah. Ramah-ramah Alhamdulillah. Ya. Makanannya juga enak. Betah ya dan ya di sini. Insya Allah betah ini. Wah. Baksonya juga enak sini. Baksonya juga enak. Wah, biasanya di sini ada bakso dan ada bakso keliling. Cuma ini kok kebetulan pas dan bagus kesini kok nggak ada. Di kantor nggak ada yang keliling bakso, biasanya sekali saya beli. Oh. Next lah. Iya. Itu cara aja dan biar dan bagus bisa kesini lagi. No. Gitu. Ya. Oke, dan bagus ini saya sempat dapat kabar juga, sempat baca-baca juga kalau dulu dan bagus ini dikenal dengan julukan polisi gaul. Kalau sekarang apa dan julukannya? Saya nggak tahu, ini julukan dari orang-orang kali ya. Sebenarnya kalau prinsip saya itu kita carilah kawan yang banyak. Karena dengan berkawan yang banyak, berteman yang banyak itu namanya rezeki pasti ada. Kalau kita cari musuh satu pun itu kan udah menghentikan rezeki kita. Tapi dengan kita punya kawan yang banyak, punya teman banyak, kita ada kesusahan, kita ada kesulitan, kita bisa minta tolong sama teman-teman. Dalam artian yang baik ya. Ya mungkin ada teman perlu apa, ada teman yang lagi butuh bantuan, kemudian ada yang bisa bantu, kita nyambungkan. Ya mungkin dibilang gaul karena sering saya pergi kemana ada teman saya, ada pergi kemana ada teman saya. Ya, banyak lah ya, namanya kita biasa berkawan ya, mungkin bagus gaul banget kemana-mana kenal ya, alhamdulillah. Kalau kita bergaul ya enak lah sebenarnya, mau kemanapun kita pergi sendiri pasti ada teman. Iya, karena dan bagus ini dikenal sosok yang bersahaja gitu, makanya disebut polisi yang gaul gitu. Ya, mudah-mudahan melekat sampai sekarang ya Dan ya, dan sampai seterusnya gitu. Kita tunggu saja apa nanti julukan untuk Dan Bagus. Paling sebentar lagi ini teman-teman udah punya julukan ini. Tunggu aja Dan ya. Semoga yang baik. Atau mungkin Dan Bagus sudah punya sendiri julukannya? Gak ada. Nggak ada ya. Oke, dan bagus ini kan dulu sempat saya sambil baca ya Dan ya, karena saya nggak hafal ini. Di Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Kepulauan Riau. Terus Kapolsek Kelapa II Kabupaten Tangerang. Terus Kasatres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota. Dan sebelum jadi Kapolres ini dari Kasubdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Banyak banget pengalamannya ya Dan ya di ranah narkoba gitu. Iya, betul sekali. Jadi, memang saya awal di situ di Polda Metro, kemudian awalnya saya banyak di lapangan ya, di Resmob, kemudian di Jatanras.
Sebelum sekolah saya SPIM, saya pun Kasat Narkoba di Bekasi. Kemudian saya SPIM. Sekolah kemudian ke PRI itu, Kasubdit 3 itu saya di Jatanras. Nggak lama saya pindah lagi ke Jakarta, kemudian ke Tangerang. Memang di narkoba ini like spesialis. Dalam artian gini, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku narkoba ini sangat meresahkan dengan pola kerja mereka yang selalu berubah-ubah. Kenapa mereka kerjakan narkoba ini? Karena keuntungannya yang luar biasa. Mereka tidak memikirkan kerugian orang yang memakai narkoba ini. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Banyak para pelaku ini hanya dengan modal menjadi perantara saja, dia bisa dapat keuntungan sebuah mobil dalam waktu 1 jam. Betul sekali. Ya kan? Kalau kita perhatikan tahun ini saja, kemarin sempat ada penangkapan Polda Metro 288 kilo, kemudian ada lagi 800, ada lagi 400 kilo. Itu kan menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah merupakan negara pemakai. Banyaknya pemakai, banyaknya pengedar yang memanfaatkan masyarakat Indonesia ini untuk keuntungan mereka. Makanya saya banyak berdinas narkoba, ya salah satunya sebenarnya buat memberantas peredaran narkoba ini. Karena banyak sekali yang ya dari masyarakat yang ekonomi sulit sampai ekonomi tinggi pun sudah pakai narkoba banyak. Karena narkobanya tidak pandang bulu. Betul sekali, dan ini. Saya malah pernah nangkap kuli panggul pun dia sudah pakai narkoba, dia pakai sabu. Tujuannya apa? Buat ngangkut, Pak. Padahal itu hanya sugesti aja. Dia manggil itu. Ya harus kita tanggulangi bersama sebenarnya. Kalau narkoba itu nggak bisa sendiri, kita dari kepolisian, dari masyarakat juga yang harus bantu. Dalam artian kalau memang ada yang mulai menggunakan, didekati, diberitahu, dihimbau. Betul. Jangan dibiarkan saja atau adalah urusan dia. Nggak bisa juga begitu. Betul sekali, dan saya rasa juga tidak hanya kuli panggul saja, tapi juga anak-anak di bawah umur. Ya. Itu ada beberapa ya, dan ya. SMA sudah banyak mulai pakai. Nah, makanya itu sangat miris juga, dan itu membuat orang tua resah. Ya. Gitu, orang tua yang lain resah. Gitu. Jadi memang pengalaman untuk mengupas tuntas barang haram tersebut sudah banyak sekali ya, dan ya. Sebenarnya udah banyak, nggak, karena belum semua ketangkap menurut saya. Tapi udah sempat dapat penghargaan nih, dan dari Menpan RB. Ya, dari Pak Cahyokumolo ya. Itu karena mengupas ini ya, narkotika jenis sabu seberat 288 kg. Iya, betul. Wah, ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu teman-teman. Itu tahun berapa, Dan? Tahun ini kemarin Januari. Januari. Berarti awal tahun ya? Ya, wah, kado terindah di tahun 2020 tentunya, Dan. Ya, di tahun kembar ini. Pembukaan Januari. Wah, itu saya penasaran, Dan. Sampai dapat penghargaan itu rekosonya gimana? Nah itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Karena sebenarnya penghargaan itu kemarin itu yang akan menerima itu hanya Kapolda dengan Direktur Pak Heri Hariawan. Tapi pada hari hanya saya dipanggil karena nama saya ditulis juga untuk dapat penghargaan. Makanya sampai sekarang saya masih tanda tanya. Padahal saya pengen tahu jawabannya nih. Ternyata Dan Bagus juga masih tanda tanya ya. Memang untuk pekerjaan itu memang saya mimpin pada saat itu kan. Saya mimpin tuh pengungkapan itu kurang lebih ada hampir 1 bulan kita kerjakan penyelidikannya. Cuman kalau sampai jadi dapat penghargaan itu saya nggak tahu yang menilai siapa. Itu sesuatu hal yang tidak terduga. Tapi tentunya menjadi kebanggaan juga ya, Dan ya. Alhamdulillah. Dan kebanggaan juga. Menumbuhkan semangat untuk mengupas tuntas sampai bersih ke akar-akarnya ini kasus narkoba. Betul sekali.
Wah, tetap semangat dan mudah-mudahan nantinya bisa memotivasi anggota-anggota yang lain gitu. Jadi motivasinya jangan dapat penghargaannya, tapi memerangi barang haramnya. Betul. Gitu. Kalau dapat penghargaan kan bisa dengan pekerjaan apa saja. Tapi kalau betul sekali. narkoba itu kan beda. Itu menjadi apa ya, dan ya pembelajaran yang sangat berharga juga ya, dan ya bisa menyelamatkan generasi penerus bangsa. Betul. Oke. Dan saya penasaran juga ini, udah pindah tugas dari satu kota ke kota yang lain dan pada akhirnya ditugaskan di kampung pesilat ini, gitu. Berarti kan seperti yang saya sampaikan tadi, pengalamannya pasti sudah cukup banyak gitu. Tapi saya juga penasaran, titik terendah dari seorang Dan Bagus Wibisono itu apa? Saya bingung kalau tanya titik terendah maksudnya gimana? Apa ya, Dan ya? Hal yang benar-benar harus ini menjadi apa sih namanya? Berjuang mati-matian gitu biar mendapatkan sesuatu hal yang pokoknya saya harus dapat itu. Makanya saya harus berjuang, jatuh bangunnya gitu, Dan. Jatuh bangunnya hingga bisa, kalau dibilang sukses ya, Dan ya. Alhamdulillah. Nah, makanya itu jatuh bangunnya untuk mencapai kesuksesan itu seperti apa, Dan? Yang Dan Bagus rasakan? Kalau jatuh bangun itu mungkin terasa pada saat saya mau pendaftaran Akabri ya. Oh, di awal-awal. Di awal-awal. Karena saya pertama lulus SMA itu saya 96, langsung daftar Akabri. Selesai tes di Jendam di Jakarta itu saya dikirim ke Magelang. Sampai Magelang itu sudah terseleksi dari seluruh Indonesia. Oke. Kurang lebih 1.500 sampai 2.000 orang yang ada di Magelang itu. Ada tahap seleksi lanjutan. Mana tahap seleksi lanjutan itu saya harus kembali pulang ke Jakarta karena saya tidak lolos. Itu agak bikin saya, kok saya nggak lolos nih, salahnya di mana ini, ya kan? Karena selama 1 tahun itu saya belajar lagi, saya usaha lagi, bagaimana caranya supaya nilai saya itu semuanya bisa perfect sehingga bisa saya lolos. Oke. Berarti sempat mencoba kedua kalinya? 2 kali sih. Oke. 97 saya daftar, saya coba, saya tes lagi sampai saya lulus masuk Akabri Kepolisian. Waktu itu belum pisah, zaman saya masih Akabri. Akabri Kepolisian, berangkat ke Semarang. Setelah saya sampai Semarang, dilantik jadi Taruna Akpol. Nah, itulah saya baru akhirnya perjuangan saya selama 1 tahun ini nggak sia-sia ya. Saya bisa jadi taruna juga akhirnya. 3 tahun di sana ya sempat jatuh bangun juga karena agak keras juga kan pendidikannya. Pembelajarannya maksudnya agak keras. Alhamdulillah penempatan saya berkat doa orang tua saya bisa tempatkan di Polda Metro Jakarta. Oh gitu, oke. Kalau hal lainnya itu sama mungkin seperti yang dialami lain-lain. Ya jabatan itu amanah di pimpinan, selalu silih berganti. Tugas di sini, tugas di sini, nggak ada masalah itu kalau buat saya. Iya, itu menjadi hal yang biasa juga ya di kepolisian seperti itu. Dan itu lolosnya pada tahun 2000 atau selesai pendidikan saya tahun 2000. Tahun 2000 ya, Dan ya. Emang awalnya punya cita-cita jadi polisi, Dan? Awal tahun pertama saya menjadi tentara. Oh gitu. Oke. Pulang, saya cari informasi lagi apa yang kurang di saya. Di situ pun saya sambil lihat apa polisi, tentara, angkatan darat, angkatan laut, udara. Akhirnya tahun kedua itu ya saya putuskan oke, kalau gitu saya masuk polisi aja. Karena tugas pokoknya kan berbeda antara tentara sama polisi. Jadi saya lebih memilih polisi.
Oh gitu, dan alhamdulillah bisa amanah sampai saat ini sekarang, dan seterusnya nanti. Amin. Oke, dan bagus. Ini kan ditugaskan untuk menahkodai wilayah hukum Kabupaten Madiun gitu. Yang menjadi tantangan dan bagus itu apa ketika menahkodai Kabupaten Madiun? Menjadi seorang Kapolres itu dia harus menjaga wilayahnya. Selama ini saya selalu berupaya mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ke depan. Tentu saya itu dibantu oleh anggota-anggota saya. Yang mana di situ ada kasat-kasat, ada Wakapolres, kasat-kasat, ada kapolsek. Saya hanya berupaya agar tiap-tiap perseorangan yang menjabat ini mereka mengetahui tugasnya masing-masing untuk menjaga ketertiban di Polres Madiun ini. Karena kalau mereka tidak mengerti tugas pokoknya, mereka tidak menjalankan dengan baik, akan terjadi suatu miss yang mana situasi kondisinya nanti tidak berlangsung kondusif. Oleh karena itu saya berusaha jika memang ada suatu kegiatan atau ada suatu kejadian, saya harus merespon dengan cepat. Saya tidak boleh berlama-lama, dan itu saya terapkan ke seluruh anggota Polres Madiun. Apa yang terjadi di masyarakat harus cepat direspon dengan respon yang baik. Yang pasti tetap membangun sinergitas juga dan kita juga kerjasama dengan Pak Dandim, kemudian dengan teman-teman TNI. Di sini ada TNI Angkatan Udara, ada Angkatan Darat, ada teman-teman dari para rider. Mereka juga kita saling support lah satu sama lain, alhamdulillah. Karena memang tujuannya sama dan menjaga Kabupaten Madiun ini agar tetap aman dan juga damai. Betul. Gitu. Terima kasih banyak dan bagus. Kita sudah ngobrol banyak ini, dari mulai kisah asmara, terus hobi, makanan, dan sampai bagaimana tantangan dan bagus ini menahkodai wilayah Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan menjadi polisi yang amanah, bertanggung jawab, dan juga dikenal oleh masyarakat. Dengan hal yang baik-baik tentunya ya. Saya tagih janjinya untuk kita ngobrol bareng dengan Ibu dan juga dan Bagus. Iya, insyaallah. Next karena tadi mengulik kisah asmaranya baru sedikit. Belum semuanya. Jangan baik banyak, Mbak. Nanti banyak yang niru soalnya. Kan nggak apa-apa kalau buat motivasi gitu. Buat motivasi saya juga nggak apa-apa dan teman-teman yang lain gitu. Jangan kapok datang ke studio kami lagi Dan ya. Ya, insyaallah. Nanti kita datang lagi. Tapi nggak wawancara lagi. Kenapa ini? Kenapa Dan? Saya agak ini sebenarnya. Kalau dibilang kenapa banyak istri saya yang tampil, karena memang saya selalu nggak mau tampil orangnya. Gitu. Cuman karena saya sudah di Kapolres, saya mau nggak mau saya harus tampil. Harus. Mungkin dulunya sering ke lapangan Dan ya. Ya, memang dari awal saya sering di lapangan. Nggak apa-apa. Oleh karena itu Radar Madiun selalu mengajak dan Bagus agar tetap tampil. Biar lebih pede lagi dan biar gak deg-degan lagi gitu. Sehat selalu dan Bagus dan salam saya untuk rekan-rekan kepolisian terima kasih, di Polres Madiun. Sukses terus buat Radar Madiun. Amin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak teman-teman Japos Radar Madiun. Saya Mas Devi. Sampai jumpa.